Nyan ni pegah salah saboh daripada ajaran yang hanjut menjadi ikutan tanyo di Aceh adalah ajaran MPTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Aceh telah mengukir sejarah perdamaian. Kedua belah pihak yang pernah bertikai, yaitu antara AGAM dan Republik Indonesia, telah sepakat untuk menyelesaikan pertikaian berlama 30 tahun. Perjanjian damai kedua belah pihak telah menjadi bukti bahwa telah ada usaha dan etikat baik yang dilakukan oleh para pihak untuk perdamaian Aceh. Proses peacemaking dan peacekeeping telah dilakukan dengan pembagian peran dan kekuasaan demilitarisasi, yaitu penarikan pasukan TNI dan Polri, dan decommissioning mission, yaitu misi pelucutan senjata. Namun esensi yang terberat saat ini adalah terletak pada proses pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian adalah sebuah proses damai yang berkelanjutan di mana akar persoalan penyebab konflik telah selesai. Rekonsiliasi dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan penguatan institusi lokal yang responsif terhadap perdamaian telah dibangun. Maka perdamaian perlu ditopang oleh kuatnya institusi lokal, pembangunan sosial ekonomi, dan budaya kultur dan struktur masyarakat yang tercipta dengan sebuah proses rekonsiliasi sekaligus mengikis habis akar persoalan penyebab konflik di masa lalu. Namun pasca perdamaian antara AGAM dan RI, konflik Aceh bergeser dari konflik vertikal menuju konflik horizontal. Salah satunya dengan adanya perbedaan persepsi terkait implementasi dan penafsiran terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi yang demikian melahirkan peluang betapa mudahnya penghakiman oleh kelompok orang terhadap satu atau sekelompok orang lain secara sepihak dalam wujud stigmatisasi sesat dan menyesatkan. Dalam catatan sejarah, Aceh dikenal sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang sangat menjunjung toleransi dan keberagaman. Salah satu indikatornya, Aceh tidak pernah terjadi konflik kekerasan atas nama agama, baik itu antar agama maupun antar aliran agama. Masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam sangat anti tindak kekerasan dan bertujuan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan umat manusia. Kondisi seperti ini berubah sejak adanya formalisasi nilai-nilai syariat Islam pasca penerapan syariat Islam di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, serta disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Implementasi dari kedua produk itu tidak disokong oleh niat baik dan komitmen pemerintah Aceh, serta kurangnya sensitivitas pemangku kebijakan terhadap dampak yang berpotensi muncul ke permukaan sebagai efek dari formalisasi penerapan syariat Islam tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Minimnya peran dan upaya pemerintah, baik itu oleh Dinas Syariat Islam maupun Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU, dan juga Majelis Adat Aceh atau MAA dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan kekerasan dalam pelaksanaan syariat Islam, akhirnya menjadi bumerang dan melahirkan kesan yang bahwa penerapan syariat Islam di Aceh yang dimotori oleh pemerintah masih bersifat parsial semata. Nah, sahabat Rampo, salah satu fatwa Majelis Ulama atau MPU Aceh, aliran yang dikategorikan menyesatkan atau menyimpang di Aceh, yaitu MPTT atau Majelis Pengajian Tingkat Tinggi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan pengikut dan penganut aliran MPTT itu semakin berkembang, terutama di wilayah Barat Selatan. Salah satu ulama besar Aceh yang merupakan anak tertua daripada Abuya Mudawali Al-Khalidi, yaitu Abuya Muhibbuddin Wali atau Abuya Profesor. Abuya Muhibbuddin Wali merupakan salah seorang ulama besar Aceh yang paling ditakuti oleh para pengikut Saleh Buta. Sebagaimana diketahui bahwa konflik Aceh bergeser daripada konflik vertikal kepada konflik horizontal. Karena ada beberapa fatwa ulama Aceh yang tidak membolehkan kehadiran aliran tertentu, salah satunya yaitu Saleh Buta. Benar tu pula kitab Al-Insanul Kamilnya yang pertama ilekon kitab tafsir. Nyokon kitab tafsir. Cuman menyinggung tok kul huwallahu ahad kata dia. Tak dia karu bahasa Aceh. Berbicara tak menyentuh kul huwallahu ahad kata dia. Pertama tulis dalam bab kul huwallahu ahadnya sehingga menjadi keliru. Pakon keliru karena gedanya bak mitagah galak pegah habai hana muthum gop.
Atai kana bahasa yang hanai mukum ligak nyangka aja nyu. Kabih pak. Sehingga menghadap ke biar dari atai pegang nyampu kan dipegang, wabu nyampu kan dipegang. Menghadap di beneri nyu. Nyan awak lain hanam pom. Hai tumin hanam pom. Kana teh ilmu aja nya hana teh betul. Wujud kelompok-kelompok ini kini mereka tampil lebih moderat, yaitu mereka menamakan diri yaitu MPTT atau Majelis Pengajian Tingkat Tinggi yang dimotori oleh salah seorang anak daripada almarhum Abuya Mudawali yaitu Abuya Amran Wali. Jadi teka adik tungku pak-pak baikkan Allah Muhammad, Allah kaji Muhammad, bebutulnya Allah kaji ke Muhammad. Awaknya kata Muhammad, kapenya tak perang. Itu fatwa. Banyak dianya intan itu Allah itu taraki, Allah Muhammad itu tanazul. Istilah taraki, istilah tanazul itu ada dalam tasawuf kesufian. Jadi karena awaknya ilmunya hana perleleji, jadi mau disyarah tu menurut Pemahaman tauhid yang telah dilegalkan oleh Abuya Mudawali tempo dulu dan ini kemudian ditasehkan, dijadikan sebagai referensi oleh ulama-ulama Aceh untuk bisa diikut. Selain daripada yang telah mendapat rekomendasi daripada ulama itu, dianggap tauhid yang menyimpang. Sehingga salah satunya daripada tauhid yang menyimpang adalah MPTT. Jadi berita kan orang ni kan, maka diundang tu kamu dua dia katakan, dua mau Abu Amran Wali, tukang bah kamu Kapten Abdul Majid. Begitu tu di bakungan, lu macam dua kamu tu di tengok, tupi tengok Abdul Majid tu di ke ni Abu Amran. Hai Wali, nyolong karena kitab insan kami. Kepegangan kitab kami yang Qul huwallahu ahad. Tapi dia kata, dia hanya Muhammad ikut Allah. Yang kau nak pandai itu di Musa tak ya khabar dengan di Musa. Bermula baca itu kayak nyai sah. Hanya lain menu. Kalau nak mudah lah hati sah. Apa yang kikanya nak? Apa kikanya Abu Matu? Kau bukan orang yang ina. Yang malu buat kejadian. Berdoa nak kikala. Saya pun tanya kepada kita. Muhammad ya yang kau. Abu Muhammad yang makhluk. Allah Ta'ala hadat Abu tukang rumah Abu kot mak Allahnya Abu jadi kongkot macamnya ada punya kata dengan baru kot punya Murid benar nama murid Abu Yang Dawali yang dengar tahu. Yang nama temu buat Abu Ya kon tahu. Tu kita yang waktu nak pernah elemennya dia Abu Ya. Kita yang Hana ni ko. Hana na Purnawa. Tadi yang pakah Hana Purnawa. Hana elemen Abu Ya kan? Atau kalau dia hijau elemennya ada Abu Ya ke WB raya tu. Galam dia hijau. Yang B raya galam dia hijau nak ko. Abu Ya nyopoi. Nyopoi elemennya. Nyawa nak ko ke hijau. Cuma ubinan Abu Ya nyopoi elemennya. Ubinan tu galam. Jino yang hijau nak habis Abu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dah tanggapi bacut berita dalam dua uronyo dan mungkin heboh ji uronyo di mana di Masjid Raya direncanakan malam Seninnya akan bersiju wali negara Aceh yaitu Abu Amran dan gubernur terpilih yaitu Muallim Defan. Tuan selaku orang yang mempercayai Muallim untuk gubernur Aceh 5 tahun depan, mudah-mudahan pesannya teruk Pak Muallim ataupun urung-urung yang ada di samping dronnya Lun ataupun kamu khususnya tungku-tungku yang di wilayah-wilayah yang mendukung Muallim untuk gubernur Aceh, kamu hanya mengharapkan siapa, bahkan kamu hanya tong rumput dengan Muallim, tapi kamu menanamkan kepercayaan karena Muallim sosok beliau yang dengar kata-kata ulama. Jadi ini betul si atusannya kepada Muallim bahawa menyejadah acara yang terlaksanakan yang lebih urgensi adalah menyejadah
Abu Amran tak angkat sebagai wali negara, nyo sungguh urang-urang memandu mengkhianati mayoritas urang-urang Dayak ataupun urang-urang yang memang menginginkan Aceh-nyo lebih jroh dalam akidahnya ke depan. Sadar atau han, danyo hana tak tolak, hana anarkis untuk mereka MPTT berjalan di Aceh. Tapi yang tanyo hana terima adalah ketika MPTT-nyo menyebarkan jaringannya ke seluruh Aceh. Nyo menjadi sebuah kesedihan. Bahkan lagi karena keberadaan daripada pemahaman-pemahaman yang dalam kepercayaan urung-urungnya MPTT, nyo berjalan pada pemahaman yang tidak memiliki dasar yang tebal. MPU kali terbit fatwa, lun saksi Hudib pernah berempak dengan Abuya Jamaluddin Wali, keluarga drone daripada Abuya Amran. Nyan ngepegah salah saboh daripada ajaran yang hanjut menjadi ikutan tanyo di Aceh adalah ajaran MPTT. Oleh kerana demikian, seandainya siro pimpinan MPTT geangkat menjadi wali negara, tak melindung Allah baik terjadi katanya, maka ia sangat menyakiti dan ia akan sangat bahaya bagi Aceh ke depan. Dan pesan kepada drone Mu'alim bahawa drone ingin perjalanan kepimimpinannya bagus ke depan, maka berjalanlah secara hikmat, baik perkeruh keadaan dan suasana, satukan para ulama. Seandainya Abu Amran kena bergerak dalam ratib free berikutnya, bergeraklah pada tempatnya, baik sampai neberi kewenangan yang sampai menjadi persaudaraan dan kepercayaannya akan gaduh. Kiban Sid, Aceh harus berjalan di bawah kepemimpinan sira ulama, yang ulamanya mampu menguasai berbagai fan ilmu. Nyan baru ke wali negara. Orangnya memang tak paksakan Abu Amran sebagai wali negara, hadirkan beliau di Masjid Raya, hadirkan ulama-ulama Aceh mandu, ataupun menjatuhkan kewibawaan para ulama. Abu Amran ataupun Abu Amran utuskan sira utusan, dan dari kalangan Dayak Aceh juga utuskan sira utusan yang bisa memperdebatkan di berbagai fan ilmu. Tokoh besarnya berada di Aceh, yaitu seorang guru di sana yang digelar sebagai Abu Imran Wali. Jadi bila istilah ini cuba dikembangkan, sudah tentu akan ada penerimaan dan penolakan. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, dan ada yang kurang jelas tentangnya. Jadi atas dasar itulah saya cuba ingin menjelaskan sedikit tentang istilah ini. Latar belakang penggunaan istilah ini kalau di zaman kita ini, di Nusantara, tokoh yang cuba mengenengahkan, menyebarkan istilah ini, kalau di Nusantara ini, tokoh besarnya berada di Aceh.